Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda hari ini, hari Sabtu 27 Agustus 2022. Tema kita adalah dampak kebenaran bagi sebuah bangsa. Nas kita terambil dari Amsal 14 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ungkapan ini diucapkan oleh seorang yang memiliki hikmat luar biasa pada zamannya. Kita tentu mengenal, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo sebagai pemimpin bangsa Israel menyingkapkan sebuah rahasia yang teramat penting, yakni bahwa kebenaran ketika diterapkan di dalam sebuah bangsa akan menaikkan derajat bangsa itu. Sebaliknya ketika yang menguasai adalah dosa, maka yang terjadi adalah aib. Ketika seorang di dalam sebuah bangsa hidup benar, maka dampaknya tidak hanya dialami oleh orang tersebut, namun dapat berdampak kepada banyak orang, bahkan kepada seisi bangsa. Kita belajar bahwa Allah sangat menghargai yang namanya kebenaran. Kalau kita coba mengilas balik di dalam Kejadian 18, ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, dan ketika itulah Abraham berdoa syafat dan berkata, Tuhan, seandainya ada 50 orang benar di dalam kota itu, apakah engkau akan menghukum? Maka Allah menjawab tidak. Selanjutnya kita melihat sampai kepada 10 orang, maka Tuhan tidak akan menghukum. Tetapi kita tahu bahwa Lot, istri dan kedua anaknya lah sajalah yang hidup benar, sehingga Tuhan akhirnya tetap menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi dari sini kita melihat bahwa Allah sangat menghargai kebenaran. Dan inilah yang juga menjadi pengalaman pribadi dari Raja Salomo. Kita bisa melihat bagaimana Daud, ayah Salomo, di dalam masa pemerintahannya, ia sangat hidup mengikuti Tuhan dengan segenap hati. 2 Samuel 5 ayat 12 berkata, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Mengapa Tuhan berperkara kepada bangsa Israel demikian hebat? Tidak lain adalah karena Daud hidup benar di hadapan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Demikian pula di dalam kehidupan pribadi Salomo. Sebagai dampak dari kebijaksanaan luar biasa yang Tuhan karuniakan, maka Israel mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Salomo sungguh-sungguh hidup berpaut dan mengandalkan Tuhan, maka bangsa Israel diberkati Tuhan. Namun sayang sekali di masa akhir Salomo, maka ia lebih memilih untuk mengikuti berhala daripada istrinya yang begitu banyak itu. Akibatnya adalah ketika Salomo mati, tidak ada catatan mengenai perpindahan tahta yang berlangsung dengan hormat sebagaimana dialami oleh Daud. Tidak pula ada penjelasan bahwa Salomo hidup diperkenan oleh Allah sebagaimana halnya Daud. Tidak hanya itu, setelah Salomo mati, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel utara dan selatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita di zaman modern ini? Kita bisa melihat bahwa di zaman saat ini, meskipun ada pemerintahan suatu bangsa yang tidak secara eksplisit atau terang-terangan mengacu pada firman Tuhan, namun ketika pemerintahan tersebut mendasarkan hidup pada kebenaran yang sesuai atau tidak bertentangan dengan standar firman Tuhan, maka mereka akan menjadi bangsa yang diberkati. Pertanyaannya, dalam sebuah bangsa siapa yang perlu belajar menghidupi nilai kebenaran? Tentu semua orang, dari anak-anak sampai lansia, rakyat kecil sampai para petinggi di pemerintahan. Kita bersyukur di Indonesia dengan kehadiran berbagai lembaga pendidikan Kristen atau Katolik di Indonesia, di mana anak-anak kita dari kecil diajar untuk hidup mengenal dasar kebenaran firman Tuhan. Demikian pula kita sebagai keluarga Kristen pun mendidik anggota keluarga kita untuk hidup di dalam kebenaran. Gereja sebagai lembaga sosial keagamaan di negeri ini pun perlu menyuarakan kebenaran. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para gembala atau pemimpin rohani melalui mimbar gereja setiap minggunya diharapkan dapat menolong dan memberi dorongan kepada jemaat untuk hidup
di dalam kebenaran setiap hari. Kita pun bersyukur untuk adanya anak-anak Tuhan di pemerintahan, karena merekalah yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin dan merekalah yang juga menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Apa peran kita sebagai warga negara Indonesia? Maka kita perlu terus mendoakan pemerintah kita, mendoakan anak-anak Tuhan di pemerintahan. Untuk apa? Dapat terus hidup di dalam kebenaran, di tengah ketidakbenaran yang ada. Tetap hidup berintegritas di tengah segala kebobrokan. Kita adalah orang-orang yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena darah Kristus sudah membenarkan kita. Dan ingat, Allah sangat menghargai kebenaran. Oleh karena itu, gunakan posisi kita sebagai orang benar untuk menjadi orang-orang yang hidup benar bagi bangsa ini, supaya kebenaran kita akan meninggikan derajat bangsa ini. Amin.